Oh, keluar-keluar. Mohon maaf ya teman-teman, jaringan saya lagi down. Oke, kalau Kak Adinya gabung lagi, kita langsung join bareng Kak Adi. Oke. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Oke. sempetin ada kendala ya? Iya, iya Oke, Kak, ada kendala. siap, Oke, siap. oke. Maaf ya Kak ya, jadi Nah, keganggu. Oke, nah aku lanjutin dulu deh buat info teman-teman juga tentang sedikit tentang Kak Adi ini. Untuk publication jurnalnya udah lumayan banyak ya di sini. Salah satunya ini pas di Scopus, kebanyakan Scopus ya Kak. Udah iya, internasional ini. Iya, untuk buku juga udah ada buku, a book entitled Putra Daerah Membangun. Iya, Putra Daerah Membangun atau Of the Local Build gitu. Terus publishnya di Gramedia. Wow, keren di Gramedia langsung ya Kak. Gitu untuk kegiatan seminar. Ini udah full agenda Kakak untuk seminar, termasuk seminar online nobar bareng kita ya Kak ya. iya. Oke. Terus, nah, um, nah, nih mungkin yang menarik juga buat teman-teman denger ini tentang achievement dan scholarship gitu. Salah satunya awardee di Tungghai University Scholarship untuk program PhD. Terus delegation of Austronesian Forum di Taiwan. Juga delegation in International Symposium of Overseas Indonesian Students Association Alliance di Malaysia tahun 2019 tahun lalu. Terus juga menerima scholarship recipient Smart Sehat Beriman Berkarya Takwa dari PT Bio Farma tahun 2016 gitu. Jadi untuk itu sekilas informasi tentang Kak Adi gitu. Oke, mungkin sekian perkenalannya Kak Adi yang dari saya. Oke, Buat teman-teman semua, saya juga lupa perkenalkan diri. Nama saya Melanie Zora. Jadi saya adalah tim manajemennya dari Scholarship for Us gitu. Dan kebetulan sekarang saya yang bakalan nge-host selagi Kak Adi yang jadi narasumbernya gitu. Sekarang langsung ke Kak Adi aja. Time is yours. Kak Adi mau perkenalkan diri juga dulu juga boleh. oke. Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan dari Scholarship for Us ya, Mbak Mela ini, kemudian juga Mas Danan ya, dan juga tim yang lain. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bergabung ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahim dan juga bisa sharing bareng gitu ya, belajar bareng. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedikit berbagi ya mengenai tidak hanya studi ya terkait tentang studi ataupun beasiswa di Tunghai, tapi saya coba ingin sharing mengenai peluang studi dan beasiswa yang ada di Taiwan gitu, khususnya lebih lebih luasnya gitu ya, sehingga harapannya bisa ada informasi tambahan buat rekan-rekan semua gitu.
Nah, perkenalkan nama saya Adi Kusumyaji. Tadi juga udah disampaikan oleh teman-teman dari Melani ya. Nah, kebetulan saya asal dari Indramayu, dari Jawa Barat. Dan dulu saya sempat kuliah di Bandung, di Politeknik Negeri Bandung. Dan dulu saya dari Politeknik ya, jadi lulus dari diploma. Jadi dari lulus diploma, kemudian saya lanjut untuk S2 di Taiwan. Tapi rekan-rekan saya yang lanjut dari diploma kemudian ke S2, salah satu misalkan di ITB ataupun di kampus Indonesia, biasanya memang ada matrikulasi gitu. Kita sebulan ataupun 2 bulan untuk penyetaraan supaya sama dengan S1. Tapi ketika kita kuliah di Taiwan, untuk yang diploma, itu bisa langsung setara dengan S1 dan sehingga bisa lanjut untuk S2 gitu. Dan saya mulai studi S2 tahun 2017 gitu ya. Kemudian lulus 2019 dan alhamdulillah saya juga bisa lanjut untuk PhD di kampus yang sama gitu. Dan sedikit tadi ya disampaikan juga ya dulu saya sempat di PP Taiwan tahun 2019-2020 dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa berjuang bareng sama rekan-rekan semua di PPDK SSN-nya di tahun ini ya sampai tahun depan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ini bareng semua gitu ya. Amin. Senang juga ini bisa diberi kesempatan oleh Mbak Melani dan Mas Danan ya dari hasil sharing malam hari ini. Nah, sebelum masuk ya, oh ini Mas Randy, salam Mas Randy dan Mas Danan. Nah, sebelum masuk terkait tentang studi lanjut di Taiwan khususnya, mungkin saya sedikit sharing ya mengenai Human Development Index dulu gitu terkait tentang kualitas SDM Indonesia gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar bahwa Human Development Index-nya Indonesia dibandingin dengan negara-negara Southeast Asia itu saya coba ambil data ya tahun 2016 itu memang ini teman-teman masih jauh angkanya. Nah, kalau Singapura itu di peringkat 5 ya, kemudian Brunei ada 30, kemudian Malaysia 59, Thailand 87. Nah, sedangkan Indonesia itu masih di atas 100 teman-teman. Itu di atas 113 sehingga kualitas SDM kita itu yang memang harus ditingkatkan atau makanya pemerintah kita jargonnya adalah membangun SDM yang unggul gitu. Nah, itu sih yang yang menjadi concern kita gitu ya. Nah, kemudian nah sekarang juga banyak negara-negara maju ya yang sekarang itu concern terkait tentang ini ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi gitu. Jadi selain kualitas SDM, kemudian juga sekarang berkaitan dengan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Nah, kalau kita belajar dari perjalanan dari Korea Selatan gitu ya, yang notabene-nya kemerdekaannya cuma beda berapa tahun dengan kita gitu ya, lebih dulu malah kita itu luar biasa ini ya kualitas SDM dan menjadi negara maju. Nah, karena tadi negara-negara ini itu memiliki roadmap terkait tentang pendidikannya ataupun risetnya gitu. Nah, kayak misalnya kita ambil contoh misalkan ya, kayak di Taiwan ataupun Tiongkok. Tiongkok itu kan tahun 1970-an itu banyak masih jumlah usia produktifnya itu lebih banyak bonus demografi ya tahun 1970. Mereka itu mempersiapkan banyak orang-orangnya itu yang studi ke luar negeri misalkan ya. Nah, sehingga sekarang itu lagi manen diaspora lagi manen untuk meningkatkan ekonominya gitu dengan banyak inovasi. Makanya banyak produk-produk teknologi yang dihasilkan oleh Tiongkok dan juga India misalkan ya, Mas Danang ataupun Mas Randy gitu ya yang di India gitu ya. Nah itu makanya ya itulah perlu adanya kita juga menjadi bagian untuk mensukseskan tadi ya negara kita gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat jumlah dokter di Indonesia ya. Dokter di Indonesia itu berdasarkan data LPDP ya yang saya dapat dari setiap 1 juta penduduk Indonesia itu hanya terdapat 143 dokter. Jadi dikit banget gitu. Itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Kayak misalkan jumlah dokter, jadi total jumlah dokter di Indonesia itu data ya tahun 2017 itu baru ada 75.000 orang. Nah, sementara China itu sudah memiliki lebih dari 500.000 orang gitu. Nah, komposisi ini kan jauh sekali gitu. Nah, kemudian juga kalau dibandingkan dengan Afrika Selatan juga sama. Afrika Selatan juga jumlah dokternya banyak. Nah, gitu.
Dan kalau kita melihat data perguruan tinggi Indonesia untuk S1, S2 memang banyak, tapi yang S3-nya ini yang sedikit gitu. Nah, makanya apa ya? Ini yang menjadi concern kita gitu. Karena ini berkaitan dengan ini ya, inovasi ataupun riset-riset yang dihasilkan gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau kita coba lihat data yang ada, jumlah untuk yang pendaftar beasiswa misalkan yang lolos lewat beasiswa. Nah, kuota beasiswa juga secara nasional tahun 2015 itu sekitar 3.028. Tahun 2016 itu turun jadi 3.000. Nah, tahun 2017 itu hanya 1.000 gitu. Nah, sekarang kayak misalnya teman-teman mungkin yang sering scholarship for us sering update mengenai ini ya sebelumnya kan LPDP itu kan 1 tahun itu sampai 4 kali gitu ya untuk rekrutmen. Tapi kalau sekarang kan cuma 1 kali kalau nggak salah. Jadi semakin sedikit gitu kuotanya gitu. Dan sehingga kita bersaingnya itu lebih ketat lagi gitu, ya kan gitu. Nah, sedangkan ketika kita hanya mengandalkan LPDP saja misalkan ya, maka ya kita harus bersaingnya banyak banget, ketat gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus berburu dengan waktu gitu. Ketika tahun ini gagal, tahun depan nyoba lagi kan. Gagal lagi, tahun depan nyoba lagi. Umur juga gitu kan. Kan ini umur juga gitu. Makin tua kan. Nah, makanya semakin tuir ya. semakin tua. Nah, makanya ya tadi kalau kesimpulan kita gitu ya, capaian Human Development Index Indonesia itu kan masih jauh ya dibanding negara ASEAN yang lain ya. Kemudian jumlah dokter kita masih jauh dari kondisi ideal tadi ya, yang sudah saya sampaikan sedikit sekali gitu, cuma 143-an, totalnya cuma sedikit gitu dibandingkan China misalkan ya. Kemudian kesempatan beasiswa, dana dalam negeri juga semakin sedikit gitu, makanya kita perlu Indonesia khususnya memerlukan akselerator eksternal untuk meningkatkan kuantitas dari SDM-nya gitu. Jadi maksudnya karena kuota beasiswa itu semakin sedikit di Indonesia, maka kita harus cari alternatif lain, yaitu bisa cari alternatif beasiswa di luar negeri gitu. Nah, sedangkan di beasiswa di luar negeri itu sangat sangat banyak sekali. Salah satu misalkan Taiwan. Nah, saya coba ingin sharing ya sedikit mengenai peluang, kemudian problem atau kesempatan ya yang bisa kita raih di Taiwan. Nah, sebenarnya Taiwan itu kan negaranya kecil sebenarnya, dan jaraknya itu sangat strategis sebenarnya di Asia Pasifik, karena misalkan nih sama Indonesia itu sekitar 4 jam ya, dari Indonesia gitu, dari Jakarta ke Taiwan. Jadi sangat dikit lagi bentar lah gitu ya, perjalanannya bentar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bolak-balik itu bisa aja gitu. Kalau misalkan homesick kan biasanya salah satu tantangan kita ketika jauh dari rumah gitu ya. Iya kan ya. Lagi kuliah di luar negeri, homesick gitu, kangen sama orang tua gitu ya, kangen sama doi misalkan, bisa jadi kan. Aduh. Nah, kalau dibandingkan dengan negara Eropa misalkan Amerika itu kan sangat jauh sekali gitu ya, panjang mungkin ya. Nah, jadi dari segi jarak atau ini kan sangat strategis. Nah, kemudian selain jarak, yang kedua adalah Taiwan ini salah satu negara yang memiliki peran global yang penting gitu, karena tadi mungkin kalau teman-teman ekonomi pernah dengar ya, GDP gitu juga tinggi, ekspor impor juga tinggi dan yang lainnya, sehingga kita berada di negara maju yang kita bisa banyak belajar dari negara ini kan gitu. Nah, kemudian selain itu banyak produk-produk unggulan ya, produk teknologi ataupun industri-industri strategis yang dilakukan oleh Taiwan gitu. Makanya tadi ya sudah saya sampaikan bahwa Taiwan ini selain kayak tadi Korea Selatan ataupun Singapura, Taiwan juga termasuk negara yang sudah memiliki roadmap sudah lama terkait dengan industri-industri strategis apa saja yang yang dibangun gitu ya. Nah, sehingga banyak produk-produk teknologi yang dihasilkan misalkan Asus dan yang lainnya. Wah, ini mantap. Wah, alom dari iya, banyak banget gitu. Kalau teman-teman cek ya. Nah, kemudian juga mudah untuk bisnis, kemudian juga termasuk yang ini global talentnya tuh ini talentnya termasuk yang bagus juga. Abundant Creative Talent itu nomor 1 di Asia tahun 2016-2017 gitu. Kemudian Strong Entrepreneur Spirit-nya juga nomor 1 di Asia gitu ya, ketika tahun 2016. Jadi
Nah, karena tadi pemerintahnya concern terkait terkait tentang inkubator bisnis atau startup dan ini untuk para pemudanya gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ya sebelum saya masuk tentang beasiswa apa saja yang di Taiwan, ya tadi ya saya sampaikan sedikit terkait tentang bahwa Taiwan itu strategis lokasi karena dekat ya. Yang kedua juga pemeran penting ya dalam ekonomi. Kemudian selain kita juga melihat peluang beasiswa gitu ya, yang disediakan, kita juga ketika memutuskan untuk studi kita juga melihat dari infrastruktur risetnya gitu, infrastruktur riset di negara tersebut. Mungkin nah di Taiwan itu infrastruktur risetnya itu nomor 15 di dunia tahun 2007 lah ya, 2007 ya. Scientific risetnya juga mendukung. Kemudian inovasinya juga ke-9. Itu tahun 2007, data dari WAF ya. Nah, itu jadi dari segi infrastruktur sains dan riset, teknologi juga mendukung dan termasuk total patennya itu ranking keempat sampai sekarang ya. Jadi karena tadi ya banyak pemerintahnya banyak menggelontorkan terkait tentang riset yang ada sehingga Taiwan itu tadi memiliki jumlah paten ataupun jumlah paten yang banyak dan juga jumlah publikasi juga meningkat tiap tahunnya gitu. Nah, itu yang coba ini ya. Nah, kemudian Taiwan juga memiliki ini ya sains teknologi infrastruktur juga yang bagus juga. Jadi setiap kota itu memiliki Science Park-nya, kayak misalkan di Hsinchu Science Park, kemudian Taichung Science Park, beberapa kota itu memiliki Science Park-nya, dan biasanya ada concern bidang-bidangnya, ada yang fokus misalkan bioteknologi, ada yang fokus untuk industri semikonduktor dan yang lain. Nah biasanya Melanie, di kota-kota yang ada Science Park ini banyak kampus-kampusnya. Nah di kampus-kampusnya ini kerjasama dengan industrinya. Jadi riset yang kita lakukan itu sudah include dengan kadang yang dibutuhkan oleh industri gitu. Jadi kalau kita dengar triple helix antara kerjasama antara pemerintah, kemudian industri dan juga akademisi, nah ini juga yang terbangun di sini gitu. Jadi kadang kita mengerjakan proyek yang diperlukan oleh industri gitu. Jadi kita applicable banget gitu, bisa diaplikasikan gitu. Nah gitu sih. Kita bangun. Nah selain itu ya infrastruktur risetnya juga mendukung. Berikutnya adalah kualitas pendidikannya, karena banyak beberapa kampus di Taiwan itu masuk dalam top ranking baik itu Asia ataupun dunia. Jadi jadi alternatif kita lah untuk bisa studi gitu. Misalkan ada ada Taiwan National Taiwan University, ada Tsinghua, ada Chengkung, ada Chiao Tung, itu juga termasuk top kampus di Asia ataupun dunia gitu. Nah makanya ini jadi concern kita untuk bisa studi gitu. Itu. Nah kemudian juga jumlah risetnya, Melanie, itu meningkat tiap tahun. Karena ketika kita melakukan riset, itu kadang kita nggak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk riset kita gitu. Jadi ketika kita studi di Indonesia, kadang untuk mengerjakan skripsi kan kadang kita sedikit mengeluarkan biaya ya. Iya ya kan skripsi kita gitu. Nah tapi kalau ketika kita di Taiwan memang kita tidak mengeluarkan sedikit pun untuk biaya riset kita gitu. Pertama yang ada di ini ya. Kayak misalkan saya engineering, nge-lab perlu ada lab dan yang lainnya itu ya saya tidak mengeluarkan biaya gitu. Bahkan kita memiliki kesempatan untuk bisa publikasi jurnal internasional ataupun juga bisa join ke international conference di beberapa negara gitu. Misalkan jadi kalau misalkan Melanie mau jalan ke Jepang atau ke Korea misalkan ya kita bisa join dengan international conference gitu. Jadi kita dibiayain gitu. Jadi conference-nya cuma sehari 2 hari tapi kita 5 hari untuk jalan-jalan kan gitu. Jangan gitu. Jadi jadi kesempatan juga gitu untuk kita bisa ini. Nah, kemudian sekarang itu Taiwan ya itu memiliki kesempatan membuka kesempatan dari New Southbound Policy. Jadi Melanie tahun 2012-13an itu Taiwan itu kan kekurangan SDM ya, sehingga pabrik-pabrik ataupun kampus-kampus itu kekurangan SDM. Nah sehingga kampus-kampus itu ada beberapa yang mau di merger, jadi digabung gitu. Kayak misalkan UI sama UNJ misalkan ya, itu mau digabung gitu kan orang gitu, itu mau digabung. Dan pabrik-pabrik juga kekurangan tenaga kerja. Nah tenaga kerja yang profesional ya. Nah sehingga
Nah, pemerintah Taiwan waktu itu mengeluarkan namanya kebijakan New Southbound Policy. Nah, salah satunya tidak hanya untuk ekonomi saja, tapi untuk yang pendidikan. Jadi, Kementerian Pendidikan Taiwan itu meningkatkan anggaran untuk apa ya? Untuk membiayai international student untuk bisa Student. studi. Ya, international student untuk bisa studi di Taiwan. Nah, tahun 2019 itu targetnya 58.000 international student. 58.000 ya, gede banget ya. Nah, tahun 2020 itu naik jadi 150.000 foreign student. Nah, Oke, banyak ya Kak. iya. Nah, kalau perlu diketahui teman-teman, sekarang itu jumlah pelajar di Indonesia tahun 2019 berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Taiwan itu ada 14.000 ya 14.898. Jadi banyak banget gitu jumlah pelajarnya gitu di Taiwan gitu. Nah, kemudian jadi tiap tahunnya jadi ada peningkatan gitu untuk international student gitu Melanie gitu. Nah, itu ya mungkin beberapa ya alasan lah ya untuk jadi alternatif Taiwan untuk bisa studi gitu ya. Ya, jadi ya mungkin saya tambahkan fasilitas akademik dan riset juga mendukung, kesempatan luas beasiswa juga banyak, dan biaya hidup ya. Biaya hidup juga terjangkau. Biaya hidupnya terjangkau juga. Jadi mirip-mirip Jakarta atau Bandung lah ya. Gitu. Iya. Kemudian ya pengalaman lintas budaya ya. Itu juga pasti kita akan dapatkan karena kan banyak yang studinya kan tidak hanya dari Taiwan saja kan, ada dari negara-negara lain sehingga kita juga lingkungannya terbangun gitu ya, bisa kenal sama negara-negara lain. Multicultural. Kemudian juga masyarakatnya juga ramah, maksudnya toleran gitu ya terhadap orang asing sehingga ya memudahkan kita untuk bisa nyaman hidup di sini kan gitu ya. Kemudian peluang kerja juga luas. Jadi buat teman-teman yang lulus S2 misalkan atau S1 ya bisa studi atau bisa bekerja di sini gitu. Atau bahkan ada beberapa perusahaan di Taiwan yang memang membuka pabrik atau industri di Indonesia. Jadi teman-teman bisa ambil kerja di sini 2 tahun sampai 3 tahun misalkan ya, kemudian pulang ke Indonesia ya sama ke pabrik yang itu sehingga jabatan kita atau meniti karirnya nggak dari nol lagi kan gitu ya. Nah kemudian ya mungkin iya. Nah selain itu ya salah satu negara paling aman kan di dunia gitu ya. Ya mungkin salah satu bisa petik adalah penanganan COVID-19 gitu ya. Gitu. Oke, gimana COVID di sana Kak? Bisa kasih gambaran nggak sama teman-teman yang ada di Indonesia atau yang lagi di India juga? Iya, nah kebetulan di Taiwan itu lebih dari tiga bulan ya zero case gitu ya, hampir dari 3 bulan itu zero case. Jadi dari Januari memang kita sudah antisipasi gitu ya. Dari awal 1 Januari itu sudah beberapa penerbangan udah ditutup ya, dan kemudian kayak misalnya penggunaan masker, kemudian hand sanitizer, dan itu di Januari gitu. Jadi walaupun negara kita tidak lockdown ya di Taiwan itu nggak lockdown, tapi kita tetap beraktivitas seperti biasa gitu dan minimalisir tadi. Jadi dari Januari ya hanya 478 yang kena case ya. 478. Okay. Kemudian 7 yang meninggal sampai saat ini ya. Dan itu. Nah, mungkin nanti next session lah untuk lebih detail kalau misalnya penanganan COVID-19 di Taiwan ya. Biar ini lebih alasannya kenapa gitu ya bisa Taiwan bisa di. Nah, itu ya. Nah, kemudian terkait tentang transportasi juga cepat dan mudah. Nah, jadi kita bisa cek transportasi A ke B atau kita bisa cek dari HP gitu, dari aplikasi. Oh, bis ini itu akan sampai berapa menit lagi, itu bisa kita lihat. Dan akan sampai di kota ini berapa menit lagi juga bisa terlihat. Nah, kebetulan di kota saya di Taichung itu gratis untuk bus dalam kotanya gitu. Iya, jadi kita bisa bisa mengurangi mengurangi keuangan. Iya gitu. Kalau mau kita goes ya, sekarang kan di Indonesia lagi rame ya terkait tentang goes, lagi udah fun bike ya. Nah, tersedia di beberapa ruang-ruang publik itu ada U-bike namanya. Maksudnya sepeda yang dipajang yang kita bisa gunakan gitu, hanya menggunakan kartu. Nah, kalau di Taichung itu 30 menit itu gratis. Setelah itu baru kena charge dari kartu itu gitu. Jadi maksudnya bisa kita pakai gitu.
Jadi dari segi transportasi publik itu bisa bisa ini gitu. Itu sih mungkin gambaran ya terkait tentang di Taiwan gitu. Nah, kemudian Taiwan mungkin kita coba masuk mengenai ini ya, apa biasa peluang ya beasiswa keluar dan studinya seperti teman. apa ya. Tadi saya sudah sampaikan mengenai alasan tentang Taiwan menjadi alternatif untuk bisa studi di jadi alternatif kita untuk bisa studi gitu ya. Nah, di Taiwan peluang untuk bisa teman-teman untuk lanjut S1, S2, S3 juga besar ya. Untuk S1 ya sekitar 4 tahun lah ya, master degree sekitar 2 tahun gitu ya, 2 sampai 3 tahun dan doctoral degree ya 3 sampai 5 tahun gitu. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman yang SMA kemudian lanjut di Taiwan untuk S1 juga bisa. Atau yang teman-teman yang S1 bisa ke S2 di sini gitu atau double degree juga bisa karena banyak kawan-kawan kita yang memang double degree gitu khususnya teman-teman yang dari Universitas Brawijaya gitu ya ada juga yang double degree gitu. Nah, gimana terus kapan saja jadwal untuk mulai masuk yang di Taiwan? Nah, di Taiwan untuk jadwal masuknya itu perkuliahannya itu ada namanya fall semester. Nah, fall semester itu mulai perkuliahan September sampai Januari. Nah, itu jadi fall semester September sampai Januari. Nah, pendaftarannya itu dari Februari sampai Maret. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen kuliah fall semester di bulan September, maka mulai pendaftaran itu di Februari sampai Maret gitu ya. Nah, Lumayan kalau jauh juga teman-teman ya. iya, jadi ketika kita daftar, kemudian ada pengumuman setelah berapa bulan itu. Nah, kemudian baru kita jadi bisa mempersiapkan gitu untuk mulai keberangkatan kita gitu. Jadi masih ada waktu kan gitu ya. Nah, kemudian ada selain fall semester, itu ada spring semester. Itu pembukanya Spring, di Februari. Iya, spring semester. Mulai kuliahnya itu sekitar Februari sampai Juni, Melanie. Juni ya Kak. Iya, Februari sampai Juni. Nah, pendaftarannya di September sampai Oktober. Nah, begitu. Jadi, buat teman-teman yang pengen kuliah, terutama yang spring semester, ada kesempatan. Karena kan sekarang bulan ini dibuka ya. September sampai Iya, Oktober itu September dibuka dan gitu. Oktober. Nah, ya, itu dibuka. Jadi, itulah. Untuk gambaran masuknya di Taiwan ada 2 kali ya. Itu. Nah, kemudian gimana sih cara daftar ke universitas ya? Cara mendaftar universitas. Jadi, memang selain ada beasiswa dari pemerintah kemudian foundation nanti mungkin saya coba sampaikan lebih lanjut uh, ada beasiswa kampus jadi hampir semua kampus Melani itu menyediakan beasiswa jadi ketika kita daftar senam PTN ya apa ya istilahnya kalau sekarang ya SBMPTN atau SNMPTS, ya SNMPTS, pokoknya itu Kak lupa juga. PTN misalkan ke kampus keterima gitu ya ya kalau yang bidik misi ya mungkin sudah include ya tapi kalau yang belum bidik misi kan ya sudah kita keterima kampus aja tapi belum include sama beasiswa tapi kalau di Taiwan itu sudah include dengan beasiswa gitu jadi Oke. jadi tidak ada apa ya kadang ada ya kawan-kawan kita yang keterima di beberapa negara gitu saya sudah keterima nih di kampus A sudah dapat LOA ya letter of acceptance gitu tapi belum dapat sponsor atau beasiswanya gitu sehingga masih nyari nah sehingga akhirnya sudah berapa bulan atau berapa tahun nggak keterima beasiswanya sehingga urung diambil gitu kan Akhirnya, ya. kampusnya gitu cari lagi yang gitu nah tapi kalau di Taiwan ketika kita keterima di kampus itu sudah include sama beasiswanya ada skema beasiswa yang didapatkan gitu nah itu mungkin apa ya nilai plusnya gitu ya gitu nah gimana cara mendaftar di universitas? Pertama adalah pilih jurusan dan universitasnya. Gitu. Pertama itu ya, pilih jurusan dan universitas. Tapi sebelum itu ya mungkin bisa buka website kampusnya, Melanie. Di website kampusnya apa gitu nama Oke. kampus. Kemudian dibuka websitenya. Nah kemudian bagian admission. Nah di bagian admission itu sangat detail sekali biasanya. Itu menggambarkan persyaratannya apa saja, kemudian skema beasiswanya itu apa saja, itu ada di sana dan termasuk timelinenya itu ada semua gitu jadi lengkap jadi kita buka website kampusnya buka admissionnya kemudian baru ini gitu gitu jadi dia buka websitenya pertama adalah pilih jurusan di universitas kedua adalah pelajari peraturan pendaftaran di kampus ya kan gitu ya kemudian ketiga adalah persiapan dokumen yang dibutuhkan gitu Melanie nah setelah itu Oke. empat adalah pendaftarannya online secara mandiri ke universitas yang dipilih. Gitu. Jadi kita bisa daftarnya secara online gitu, bisa lewat kita sendiri gitu. Jadi tidak lewat agen gitu atau lewat lembaga
tolong bantuin saya misalkan daftar ke universitas A gitu, nggak perlu kayak gitu gitu. Kalau kita minta tolong bantuan jasa ke lembaga kadang kan ya ada fee-nya kan gitu Ada ya. iya, nggak ada yang Nah, gratis dong. makan siang yang gratis kan gitu. Iya, Jadi ya tadi kita bisa mandiri secara online dan daftar. Ada beberapa kampus yang tidak mengenakan biaya untuk pendaftaran gitu. Ada beberapa kampus yang kita harus bayar gitu. Nah, sehingga dalam waktu yang bersamaan kita bisa mendaftar ke berbagai kampus gitu. oke. Karena biasanya memang nggak beda jauh antara persyaratannya gitu. Cuma yang memang ya mungkin kayak nanti saya coba sampaikan lebih detail persyaratan umum seperti apa gitu. Nah itu sih. Jadi kita bisa daftar tadi ya. Nah, kemudian apa aja sih persyaratan umumnya ya, Melanie ya? Pertama, Iya, Kak. itu adalah surat rekomendasi, biasanya 1 sampai 3. Nah, surat rekomendasi ini biasanya bisa didapatkan dari dosen pembimbing misalkan ya, atau dari dekan, atau kalau punya relasi sama rektor ya lebih bagus kan, sehingga Sekalian pejabat gitu rektornya. ya, rektornya kan minta ini gitu, surat rekomendasi. Nah, kemudian yang Iya. kedua adalah paspor. Nah, buat teman-teman yang sudah punya paspor itu bisa digunakan gitu. Kan sekarang kan di masa pandemi ini kan kita sulit ya menggunakan paspor kita untuk bisa traveling gitu kan. Nah, sekarang Mm-mm. waktu digunakan untuk daftar kuliah kan gitu. Jadi Kesempatan ya, Kak. syarat rekomendasi paspor. Yang ketiga adalah ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris. Nah, ada beberapa kampus yang ijazahnya sama transkrip udah dalam bahasa Inggris ya. Maksudnya ada yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Tapi kalau teman-teman yang belum berbahasa Inggris, teman-teman bisa minta bantuan ke lembaga yang sudah yang memiliki atau ini ya milik otoritas untuk menerjemahkannya gitu. Jadi gitu. Jadi jangan khawatir gitu teman-teman semua. Nah itu ijazah, ketiga ijazah dan transkrip. Yang keempat adalah sertifikat bahasa. Nah kemampuan bahasa Inggris gitu. Bisa pakai TOEFL ITP, TOEFL IBT, kemudian TOEIC ataupun IELTS gitu. Itu bisa digunakan. Atau kalau misalkan Melanie misalkan, saya udah jago nih. Mas Adi saya udah jago Mandarin ini. Nggak perlu pakai bahasa Inggris lah. Saya pakai bahasa Mandarin. Itu bisa juga. Jadi pilih salah satu gitu. Bisa pakai sertifikat bahasa Inggris atau yang Mandarin gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa Mandarin ya nggak apa-apa. Pakai bahasa Inggris aja gitu. Gitu ya. Keempat. Kemudian yang kelima adalah CV, curriculum vitae dan study plan. Nah, mengenai pembuatan curriculum vitae atau study plan yang bagus ya mungkin teman-teman lebih jauh lah. Maksudnya ya mungkin next session atau apa gitu ya untuk bisa ini ya. Untuk study plan ini itu adalah menggambarkan mengenai kita studi di sana tuh mau ngapain aja gitu. Kita backgroundnya apa, mau belajar apa, dan targetan kita apa gitu. Nah itu di study plan sebenarnya menjelaskan itu. Nah kadang memang di study plan itu kadang pas waktu di sini kadang ya ada yang sesuai gitu ya, maksudnya apa yang mau dikerjakan sesuai gitu ya, ada yang sedikit agak berbeda atau bahkan berbeda jauh gitu. Tapi ya di study plan itu sehingga orang atau profesor atau kampus bisa melihat bahwa si A ini tahu dia itu mau studi dan mau kemana kan gitu. Ketika kita studi kan kita harus jelas gitu ya, mau kemana Iya. gitu ya, mau ngapain aja kan gitu ya. Gitu. Kemudian ya berikutnya mungkin kayak formulir aja gitu, formulir pendaftaran. Nah gitu sih. Nah gitu ya untuk persyaratan umum. Nah kemudian apa aja sih beasiswa yang ada gitu ya, yang ditawarkan. Pertama adalah beasiswa dari pemerintah, tadi sudah sampaikan ya. Pertama adalah beasiswa Ministry of Education, MOE ya. Beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Nah itu bisa terbuka untuk S1, S2, dan S3. Semua jurusan bisa gitu. Mau dari jurusan filsafat, mau jurusan tata boga gitu ya, jurusan engineering, science itu bisa juga gitu. Nah kemudian pendaftarannya Februari sampai Maret. Februari sampai Maret itu pendaftarannya. Nah kemudian dapat apa aja gitu ya beasiswa ini gitu. Kan gitu ya, kita juga harus melihat kan beasiswa ini cukup atau enggak kan gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang mau berumah tangga kan gitu. Aduh, kenapa? Nah, tunjangan bulanan itu sekitar 20.000 NTD. NTD itu National Taiwan Dollar. Nah, berapa sih kalau dikonversi ke Iya kan? satu NTD itu sekitar 500 rupiah. 500 perak ya. Jadi 20.000 itu sekitar 10
jutaan gitu ya. Dapatnya sekitar 10 jutaan. Nah, gimana biaya hidup? Nah, biaya hidup mungkin dengan apa? Dengan tempat tinggal dan apa ya sekitar 5.000 lah, 5.000 NT di sekitar 5 juta misalkan, 4 sampai 5 juta. Jadi ya masih bisa ini apa? Bisa saving gitu uang kita. Kalau misalkan mau ngirimkan ke orang tua itu bisa juga gitu. Atau bisa mengumpulkan untuk mahar misalkan, Untuk bisa juga modal. ada usaha gitu ya. Itu. Atau untuk membantu adiknya yang sedang sekolah di Indonesia gitu gitu bisa. Jadi kita tetap studi, tapi kita juga bisa tetap membantu adik kita yang ke sana gitu. Nah gitu. Ya Iya. benar ya. 5.000 NTD sekitar 4 sampai 5 juta gitu. Jadi kalau misalkan nih 2,5 juta ya 5.000 NTD-nya. Karena 500 perak kan. Jadi 500 perak kali 5.000 kan sekitar 2,5 jutaan gitu. Jadi kalau 20.000 sekitar 10 jutaan kan gitu. Nah gitu. Kemudian persyaratannya ya kayak tadi saya sampaikan paspor, pendaftaran, kayak yang tadi saya sampaikan. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang beasiswa MOST. MOST itu adalah Ministry of Science and Technology. Kalau di kita mungkin kayak Kemenristek Dikti lah ya, beasiswa Dikti. Nah, itu hampir sama juga. Tunjangannya sama kayak yang tadi, kayak beasiswa yang dari Kementerian Pendidikan gitu. Dan persyaratannya mirip-mirip juga gitu. Nah, itu bisa didapat. Terus yang kedua, ada namanya Huayu Enrichment Scholarship. Huayu Enrichment Scholarship. Nah, itu adalah program beasiswa untuk Mandarin, belajar Mandarin. Jadi ketika kita apa les bahasa Mandarin di Indonesia, orang nggak bisa-bisa misalkan ya, malah kita juga mengeluarkan biaya gitu ya, karena harus bayar ke tutornya atau ke lembaganya. Nah, ini bisa itu untuk yang usia 18 tahun dan lulus SMA ya. Itu pembukanya Februari Maret dan uang tunjangan itu sekitar 25.000. 25.000 berarti sekitar 12,5 jutaan gitu ya. Nah, itu lumayan. Jadi kita dapat bisa belajar bahasa Mandarin di sini. Maksudnya ini beasiswa beda ya. Kalau teman-teman pengen mengimprove atau meningkatkan skill berbahasa Mandarinnya, itu ada beasiswa yang tadi. Gitu. Jadi kalau les kita mengeluarkan biaya gitu ya. Nah, sekarang enggak gitu. Malah kita yang dibiayain kan gitu. Nah, itu kemudian kemudian ada yang beasiswa dari ini apa? Dari foundation namanya beasiswa ICDF. ICDF. Nah, itu hanya untuk yang S2 dan S3 dan hanya untuk 31 jurusan. Jadi tidak semua jurusan ada untuk yang beasiswa foundation ini gitu. Nah, itu. Nah, kemudian tunjangan bulannya itu sekitar 17.000 gitu dan tersedia untuk subsidi tiket pesawat gitu ya. Nah, itu untuk yang Taiwan Foundation gitu. Mbak Melani gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita nggak dapat beasiswa pemerintah, kemudian nggak dapat beasiswa foundation, ada juga yang berkecil hati kita bisa daftar beasiswa universitas. Seperti yang saya sudah tadi disampaikan di awal, kita buka admission kampus, website kampus di admission nanti itu tertera rapi ataupun detail infonya mengenai skema beasiswa yang ditawarkan oleh universitas. Nah, biasanya ada yang full, parsial ataupun hanya tuition fee-nya saja gitu ya. Nah, untuk yang biasanya mengcover untuk beasiswa apa ya, tuition fee dan juga uang ini bulanan, biasanya begitu. Jadi kampus memberikan uang bulanan juga. Nah, kalau misalkan di profesornya atau labnya ada project, kita ada ada tambahan juga untuk apa? Untuk uangnya. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya ada beasiswa untuk S3 di Akademi Sinika gitu ya. Itu juga mirip kayak LIPI lah ya. Nah, tunjangan bulannya itu lebih gede lagi. 34.000 ya. 34.000 berarti sekitar 15 atau 17,5 jutaan gitu ya. Banyak juga gitu. Dan buat teman-teman yang S1 atau S2 yang pengen summer internship gitu ya, maksudnya exchange atau apa, itu juga ada beasiswa juga namanya TIGP, summer internship gitu. Nah, itu lumayan bisa bisa kita juga student exchange gitu ya. Sambil kita juga bisa membangun relasi dengan profesor yang ada di kampus itu sehingga memiliki peluang gitu lebih untuk bisa S2 misalkan yang dari S1 atau yang S2 ke S3 gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin mungkin kesimpulan saya bahwa Taiwan ini
negara ekonomi yang maju seperti yang saya coba sampaikan, dan memiliki kuat di bidang ekonomi dan infrastruktur. Kemudian Taiwan juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk studi ya dan pengembangan karir kita, dan juga peluang besar beasiswa Taiwan di era New Settlement Policy. Nah gitu teman-teman semua. Nah mungkin kalau teman-teman semua ingin tahu lebih detail lebih lanjut lagi, itu bisa buka website PP Taiwan gitu, atau di Instagramnya PP Taiwan terkait tentang ensiklopedia beasiswa Taiwan. Nah di situ jelas ya mengenai kebetulan teman-teman Taiwan itu membuat buku yang memudahkan teman-teman untuk bisa mengaksesnya, e-booknya ya. Banyak sih isinya ya. Ada pendidikan di Taiwan gitu, kampusnya, kemudian beasiswanya apa aja, persiapan mengapply, proses apply, pembiayaan biaya kuliah, semua tentang visa, akomodasi, persiapan ke Taiwan, setelah tiba di Taiwan gitu ya, biaya hidup di tiap kampus itu juga disediakan informasi oleh teman-teman di buku itu. Jadi nanti tinggal tinggal bisa lihat di sana. Nah mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Saya kembalikan ke Melanie. Terima kasih. Oke Kak, penjelasan yang sangat detail sekali ya Kak ya. Mulai dari kenapa Taiwan, terus tentang gimana cara daftar untuk beasiswanya apa aja gitu ya. Sebenarnya kalau untuk syarat beasiswa ini, kalau untuk persyaratan dokumen rata-rata semua sama ya Kak ya, untuk surat rekomendasi, paspor gitu ya, udah pasti penting gitu. Terus sebenarnya kalau saya pribadi sih ada pertanyaan sih Kak mengenai study plan ini. Gitu. Masalahnya kan kalau semisal kalau untuk LPDP kan karena itu dari pemerintah kita. Jadi study plan-nya itu kan kita akan mencantumkan apa yang akan kita lakukan untuk negara kita gitu. Nah, kalau posisinya kontribusi kita untuk negara apa? Nah, yang aku bingung tuh pengalaman Kakak waktu Kakak ngisi untuk study plan, sementara Kakak ibaratkan mengabdi ini karena Kakak daftar beasiswa untuk di negara Taiwan. Apakah Kakak mengabdi untuk Taiwan atau bagaimana gitu? Ada cerita sedikit dong Kak tentang study plan yang dari pengalaman Kakak. Nah iya, jadi tiap beasiswa memang beda-beda ya. Ada yang ikatan harus ada kewajiban untuk pulang ke Indonesia. Misalkan salah satunya kayak di LPDP ya, ada kewajiban untuk berkontribusi kemudian pulang ke Indonesia kan gitu ya. Nah kebetulan kalau Taiwan memang tidak ada, jadi tidak ada ikatan dinas atau ikatan ini untuk kita mengabdi di Taiwan selama 1 tahun atau 1+N gitu misalkannya, tidak ada gitu. Jadi makanya di study plan sih tidak ada kewajiban tadi yang kayak di LPDP ya. Saya ingin berkontribusi ABCD ketika pulang ke Indonesia, tidak ada sih sepertinya. Nah study plan-nya lebih ke menjelaskan, misalkan untuk studi S2 gitu ya. Kita mau dari background apa, kemudian pengalaman risetnya apa, kemudian tahun pertama mau ngapain aja, S2 mau ngapain, tahun kedua mau ngapain aja gitu. Jadi lebih gambaran mengenai riset yang akan dilakukan gitu. Kalaupun mau ditambahkan mengenai saya memiliki keinginan misalkan dengan riset ini harapannya pasca studi selesai, karena saya pengen mengaplikasikan ke Indonesia misalkan. Misalkan begitu ya. Nah, itu juga bisa gitu, nggak apa-apa. Tapi memang tidak ada kewajiban atau ikatan untuk kita kembali ke Taiwan ataupun mengabdi di Taiwan. Tidak ada sih. Itu sih, Melanie. Oke, jadi tergantung juga ya Kak ya? Iya. Oke. Terus barangkali teman-teman ada yang punya pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Kita scroll dulu. Kalau untuk TOEFL skornya umum ya Kak, 450 atau gimana Kak? Iya, biasanya untuk TOEFL ITP ya. Iya, 450 bisa. Atau paling aman sebenarnya 500 atau 550 gitu. 550 gitu untuk aman ya. 500 sama 550 gitu ya. Untuk amannya gitu ya. Karena kalau 550 kan kalau dikonversi ke IELTS kan sekitar 6 lah ya. Maksudnya peluang untuk bisa diterima lebih besar gitu. Tapi kalau yang teman-teman misalkan kemampuan bahasa misalkan 475 atau 500 ya dicoba saja, nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Oke. Di sini ada yang nanya tapi sedikit out of the topics gitu ya Kak ya. Nanyanya gini, kalau international relation paling bagus di mana ya Kak? Oke, sekarang aku coba Taiwan gitu.
dari yang kakak ceritain dan dari riset yang aku lakuin juga sendirian, Iya, ini kan kebanyakan inovasi gitu ya, engineering gitu, iya, chemical kayak background kakak gitu. Nah, kalau informasi iya. sedikit dong kak tentang background di luar dari background kakak sendiri gitu ya, engineering gitu. Semisal kayak literatur atau pendidikan gitu, bagaimana kak? Apakah memiliki peluang yang sama? Hmm. Ya, memang Taiwan memang concern ya terkait tentang sains, engineering, dan juga ya tadi ya computer science dan yang lainnya gitu. Tapi membuka peluang juga buat teman-teman yang dari sosial ataupun pendidikan. Nah, bahkan salah satu kampus bagus juga untuk di bidang pendidikan itu ada namanya National Normal University. Itu termasuk Oke. Okay. apa 10 besar di Taiwan terbaik gitu ya, dan di dunia juga masuk yang bagus juga, salah satu yang bagus gitu. Maksudnya ada juga peluang untuk yang pendidikan, termasuk yang dari bidang sosial. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang bidang-bidang sosial juga bisa tadi studi. Dan kebetulan banyak juga rekan-rekan yang di sini juga yang dari bidang sosial gitu, ada yang dari manajemen, kemudian finance, kemudian HI ya, hubungan internasional gitu. Ada juga gitu, termasuk ya foreign foreign literature gitu misalkan gitu, yang dari bahasa gitu juga ada juga gitu. Jadi peluangnya tetap besar juga gitu, walaupun memang ya tadi yang saya sampaikan Melanie bahwa concernnya memang alokasi dananya banyak juga untuk yang sains dan engineering gitu ya. Oke. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman, sedikit menjawab gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya passionnya itu di bidang sains atau teknologi, Taiwan bisa jadi negara favorit banget deh gitu. Dengan penjelasan yang dari Kak Adi tadi. Karena concernnya memang untuk inovasi industri gitu ya Kak ya. Terus juga ada pertanyaan yang baru masuk ini Kak. Kalau belajar di sana untuk mahasiswa internasional, nah bahasa yang digunakan di kampus itu gimana Kak? Kan Kakak bilang tadi bisa dua pilihan ya, bukan keharusan. Ada bisa Ya. pakai sertifikat bahasa Inggris atau Mandarin. Nah, kalau untuk studinya, sekolahnya itu gimana Kak? Pakai bahasa apa? Iya, untuk bahasa pengantar ya, untuk bahasa pengantar ketika kita studi ya, pertama bahasa Inggris ya, ada yang bahasa Inggris, kemudian ada yang 50-50%. Maksudnya Oke. 50 Mandarin, 50 bahasa Inggris. Dalam artian misalkan nih, saya misalkan jadi profesor di Taiwan misalkan ya. Nah, saya ngajarnya profesor itu ABCD dalam bahasa Inggris, ABCD dalam bahasa Mandarin gitu. Jadi kayak bilingual gitu. Oh, Seperti itu gitu. Sehingga orang-orang lokal ataupun orang-orang di mainland China itu mengerti juga gitu. Yang misalkan mereka kurang terhadap bahasa Inggris misalkan. Nah, ada juga yang full Mandarin gitu, ada juga ya pengantarnya full Mandarin, sehingga ya tadi kenapa beberapa yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin ya terbantu gitu. Tapi ya tadi jadi ada yang pasti ada yang full bahasa Inggris, ada yang 50-50, ada yang juga yang full bahasa Mandarin. Tapi kalau handbook atau PPT memang mayoritas pakai bahasa Inggris, jadi memudahkan kita untuk untuk kita bisa memahami gitu sih. oke. Jadi iya karena bilingual ya Kak ya. Iya. Bilingual. Jadi oke. Nah, kalau Kakak sendiri udah fasih dong pakai bahasa Mandarin? Oh, dikit-dikit ya, Melanie. Dikit-dikit ya. Oke, kalau jadi begitu ya. Jadi pertanyaan dari Kakak siapa ini? Oke, dari Kak Dodi. Nah, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kalau beasiswa kampus kan sebelumnya apply ada persyaratan membayar admission fee. Nah, ini sebenarnya udah dijelasin juga tadi dikit ya Kak ya. Itu skemanya seperti apa ya Kang? Kang. Iya. Eh, jadi eh, kan ada tadi beberapa kampus yang mengenakan biaya untuk pendaftaran ya, dan ada juga yang tidak. Gitu. Nah biasanya ya transfer via bank gitu. Jadi Ya. via bank. Mhm. Gitu aja sih untuk Oke. yang fee-nya ya. Misalnya, Bang. Ya, kalau untuk yang kalau admission fee-nya kalau ada bayar gitu ya. Jadi ya Iya. easy aja, transfer aja gitu. Dan Jadi banyak juga begitu Kak Laila. banyak juga yang enggak ini banyak juga yang nggak mengenakan biaya juga, banyak juga di beberapa gitu sih. Jadi ya Gitu. lumayan lah buat berhadiah lah, masukin ya, kemudian kan dia kan Iya. gitu. Ya, aku juga pernah baca juga sih di artikel gitu Kak. Apa ya?
bukan institusi apa sih? Let's say kementerian luar negeri yang ada di Indonesia, Taiwan yang ada di Indonesia gitu, sering ngadain yang namanya study apa? Bukan scholarship yang kayak fair gitu Kak, study fair ya. Jadi Oh iya, tentang iya. Taiwan di Medan. Terakhir aku baca itu di Medan gitu. Itu peminatnya banyak banget gitu. Karena Hmm. uh, targetnya memang anak SMK ya, anak apa engineering ya, backgroundnya sains teknologi gitu. Jadi sebenarnya Taiwan ini sangat sangat menjadi bisa dijadikan favorit juga nih buat teman-teman yang ada di sini, tuh, teman-teman di seluruh Indonesia juga gitu. Iya. Karena seperti yang dijelaskan kakak tadi kan, karena um, mereka membutuhkan tenaga sumber daya manusia mereka kurang, jadi mereka mengeloncarkan dana besar banget ya untuk bidang pendidikan. Jadi mereka bekerja sama industri, akademik, sama pemerintah gitu. Jadi banyak yang bisa kita dapat gitu ya Kak. Iya. Oke. Nah ada pertanyaan, aduh, itu ada pertanyaan nggak? Gimana itu Kak? Pertanyaannya Oke, perlu kita jawab. yang mana? Yang terakhir, Kak Adi gimana caranya jadi ganteng? Oh, ini orang mana? Oh, si Budi. Oke, itu mungkin bisa langsung ke pertanyaan, langsung tanya ke Kak Adi aja, private aja deh, Kak Budi. Nanti kalau Gimana? dibocorin banyak yang tahu dong, bagi-bagimu. Kita Iya. bahas beasiswa deh. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Masih ada pertanyaan lagi nggak kira-kira teman-teman sebelum kita closing? Karena untuk informasi lebih lanjut tadi kakak bilang bisa cek di PPI atau di website PPI Taiwan ya kak ya untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa apa, gimana hidup di sana. Oh ya, by the way kak, gimana dengan culture shocknya di sana nih? Salah satu Oh iya. hal yang menarik nih kalau banyak peserta yang ikut seminar nih, culture shocknya gimana kak? Gitu sulit nggak sih cari makanan halal, apalagi di Taiwan gitu? Gimana kak Iya. ceritain deh kakak dikit sebelum kita closing? Iya, itu ya apa kadang kayak misalkan kayak kita dari kampung kemudian ya misalkan kayak saya dari kampung kemudian kuliah di Bandung misalkan itu juga mengalami culture shock juga kan gitu ya. Culture shock Ya. biasanya makanan murah jadi mahal kan gitu. Atau kan ini. Oke. Nah, apa kalau ya pasti sih mengalami culture shock ya. Pertama jauh dari keluarga kan gitu ya. Jauh dari keluarga, tapi ya kita bisa siasati dengan video call kan gitu ya. Dia bisa Ya, virtual. gitu. Terus yang kedua adalah ya pertama adalah makanan sih pasti ya. Karena lidah kita biasa makanan Indonesia, kemudian di sini adalah makanannya serba nggak pakai matching gitu. Bukan generasi matching jadi jadinya ya agak hambar kan gitu ya. Agak Iya. hambar. Iya, tapi ya lama-lama kita akan jadi itu juga, jadi apa nggak terbiasa gitu ya. Nah, jadi ketika kita pulang ke Indonesia nanti berasa makanan Indonesia itu asin gitu. Salty. Tapi terbiasa untuk makanan karena kebetulan banyak warga Indonesia di sini sehingga tiap kota itu memang memiliki rumah makan Indonesia. Jadi kita bisa bisa atasi itu semua. Maksudnya bisa bisa kita inilah bisa solve gitu ya dengan kita coba beli di rumah makan Indonesia. Nah gitu ya. Kemudian makanan halal. Ya memang kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, memang jumlah makanan halal ya agak banyak di Indonesia gitu. Tapi ya di sini lebih sedikit. Cuma memang apa sekarang mulai lumayan banyak untuk yang makanan halal gitu ya. Menyediakan makanan halal itu juga banyak. Kemudian ya itu banyak makanan halal juga terbuka juga atau bisa antisipasi dengan vegetarian gitu. Makan makanan vegan juga bisa gitu alternatif untuk mencegah tadi gitu. Atau bisa juga dengan masak sendiri gitu. Misalnya kayak Melani jago masak ya udah masak sendiri gitu kan lebih aman kan. Ya. Lebih aman gitu ya. Dan juga lebih lebih ekonomis kan gitu. Gitu jadi Oke. nah itu sih yang hal-hal yang kata tadi ya terjadi ya tadi. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa. Pasti ya bahasa ya. Dalam artian karena kita terbiasa bahasa Indonesia gitu pas di sini kan sehari-hari kadang ketika dengan profesor kan pakai bahasa Inggris kan gitu. Jadi mungkin kan awal-awal mungkin nggak terbiasa gitu ya. Apalagi ditambah dengan bahasa bahasa Inggrisnya orang-orang apa China ataupun orang Jepang kan pasti beda ya pelafalannya gitu atau pronunciationnya. Yang teman-teman biasa belajar di les
atau di kampung Inggris yang pronunciation-nya fasih gitu ya, ketika di sini loh kok agak beda gitu misalkan. Ya Oke. itu sedikit nanti juga akan memahami gitu. Jadi akan terbiasa gitu ya dengan bahasa Inggris gitu sih. Mungkin itu sih apa untuk ininya ya. Untuk yang culture shock dan cara kita mengantisipasinya gitu. Itu mungkin ya Oke, Melania. Kak. Jadi begitulah kira-kira teman-teman. Ini kita jadikan pertanyaan terakhir Kak dari PCIM India. Nih, halo India. Nah, bagaimana cara membagi waktu Kak sebagai pengurus PPI dan studi penelitian S3? Nah, ini mungkin ini orang penasaran juga nih gimana sih, karena time management itu nggak semua orang punya skill yang bagus di sana gitu. Mungkin, Iya, kalau membagi waktu juga ya, karena kan sama-sama 24 ya. Nah, paling ya iya, tadi ya, bagaimana cara kita mengelola waktu yang ada ya, karena kan sama-sama 24 jam gitu ya, 24 jam, tapi yang membedakan antara satu orang sama yang lain kan adalah outputnya ya, atau outcome-nya gitu ya. Nah, ya pertama adalah kita harus mengenali diri sendiri gitu. Mengenali diri sendiri maksudnya apa? Karena kadang tiap tipe belajar orang kan berbeda-beda ya. Ada yang saya lebih masuknya belajar pas subuh gitu. Ada yang saya belajarnya nggak suka dengan dengerin musik gitu maksudnya kan. Ada yang suka dengerin musik juga saya masuk-masuk aja kan gitu ya. Nah makanya itu juga penting memahami tadi sehingga kita lebih tepat untuk masuknya. Itu ya. Pertama adalah mengenali diri sendiri gitu terkait tentang ini ya cara belajar kita ya. Atau ada yang cara belajarnya yang kita fokus waktu studi gitu, waktu di kelas fokus gitu ya, nggak fokusnya nggak terbagi gitu. Nah sehingga itu atau yang harus berulang-ulang kita baru bisa kan gitu ada juga gitu ya. Terus yang kedua adalah ya yang jelas ya jelas sih kadang waktu kita pasti terbatas ya maksudnya ya studi juga ya riset juga gitu orang-orang yang dari engineering science gitu nge-lab tiap hari ataupun yang aktif di organisasi gitu PPI dan yang lainnya. Nah yang jelas pasti mengurangi waktu tidur kita gitu atau mengurangi waktu main kita lah gitu dengan dialihkan di hal-hal yang positif gitu itu sih. ya. Oke, Ya jadi itu gitu ya. gitu teman-teman. Nah, jadi mengenali diri sendiri deh gitu. Kenali diri sendiri dengan lebih baik. Gitu deh kira-kira ya jawabannya dari Kak Adi. Nah, karena waktu kita juga sebenarnya juga udah habis dan juga nggak ada lagi pertanyaannya. Jadi mungkin kita udah masuk ke tahap penutupan nih, closing dulu. Jadi Ya. boleh aku simpulkan sedikit ini teman-teman. Jadi beasiswa untuk di Taiwan, negara Taiwan itu sendiri banyak banget gitu ya. Ada yang dari foundation, ada yang dari Kementerian Pendidikan juga gitu. Ada yang dari kampusnya juga. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja tuh dengan fee yang berbeda-beda ya sesuai dengan kualifikasinya juga gitu ya. Dan untuk persyaratan untuk administrasi ya surat menyurat itu umum banget. Dimulai dari surat rekomendasi, boleh dari dosen pembimbing atau dekan, kalau boleh kalau udah berteman baik sama rektor boleh sekalian sama rektornya gitu. Paspor tentu banget ya udah pasti itu, ijazah atau transkrip yang sudah ditranslatekan dalam bahasa Inggris, dan sertifikat bahasa boleh bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Mungkin kalau Mandarin akan sangat lebih membantu gitu ya. Terus CV, study plan, dan mengisi formulir pendaftaran gitu. Dan untuk per semesternya itu, di Taiwan itu ada yang namanya fall semester sama spring semester. Yang fall semester itu dimulai dari September sampai Januari untuk semesternya. Jadi kalau untuk daftarnya itu mulai dari bulan Februari dan bulan Maret. Nah, kalau untuk yang teman-teman mana tahu udah berminat nih, bisa juga daftar untuk yang spring semester. Itu kuliahnya itu mulai dari Februari sampai Juni, dan udah bisa mulai pendaftaran di bulan September ini ya Kak, sampai bulan Oktober gitu. Terus kalau untuk biaya hidup ya, biaya hidup itu tergantung dari fondasi apa yang ngasih tuh, pokoknya rentangnya rata-rata antara $20.000 Taiwan ya, atau sekitar 10 juta rupiah di kurensi Indonesia gitu ya Kak. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya simpulkan. Kalau untuk
for more information, teman-teman bisa kunjungi PPI Taiwan atau hubungi kakak langsung, bisa nggak sih kak? Boleh. Boleh. Ya, Ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka di websitenya